Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya guys di channelnya Kang Uut, mengulas dunia perkambingan. Nah, di video kali ini Kang Uut mau berbagi tips tentang memilih induk calon untuk breeding, baik itu breeding di PE ataupun di Blikon. Nah, bagaimana keseruan saya? Ikuti terus video saya, tonton terus video saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa share juga ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama saya ambil yang mana ya Mas Yo? Yang ini. Nah, ini guys, ini kambing kalau dikategorikan jenisnya bisa dikategorikan jenis kacang juga bisa. Cuma saya lihat ini sudah cross mungkin dengan domba. Jadi ada karakter kambing kepalanya seperti domba, cuma badannya di kambing Jawa. Ini mungkin dulu pejantannya domba kah atau apa, saya kurang paham. Nah, ini kalau untuk dijadikan induk untuk breeding, ini bagi saya kurang memenuhi syarat. Betul, ini TB-nya kira-kira sudah masih 50, terlihat kecil, cuma dilihat dari karakter ini Mas, kepalanya ini sudah menua. Ini usianya pun dia sudah 1 tahunan lebih lah. Kita cek, bisa kita lihat di sini. Nah, ini sudah habis. Jadi kambing ini mungkin berusia 1 tahun lebih. Jadi bagi saya ini kurang pas untuk dijadikan induk breeding. Nah, untuk para teman-temanku pemula, jika menemui kambing seperti ini, kalau bisa dihindarilah. Karena apa? Ini amat sangat memicu angka kerugian guys. Kalau kita pelihara, walaupun ini kita pelihara, kita kasih makan, kita biayai semaksimal mungkin hasilnya itu tidak bisa maksimal. Jadi meskipun ini pejantannya wapi ya Kang ya. Kalau saya karakternya seperti itu Mas. Soalnya dari tinggi badan juga tidak memenuhi syarat, dari bentuk kepalanya pun juga tidak memenuhi syarat, dari tulang-tulangnya pun juga tidak memenuhi syarat. Jadi kalau bisa ini untuk penggembuan saja Mas. Arahnya ke daging. Di sate berarti Kang ini. Ini tujuannya untuk daging. Biasanya bibitannya lebih murah. Nanti kalau dibiayai dia bisa gemuk. Mungkin ini bisa menghasilkan istilahnya ada laba. Seperti itu Mas. Jadi untuk para pemula yang belum pernah mengetahui bagaimana jenis kambing seperti ini tolong dihindari. Itu saran saya. Kecuali kalau tujuannya untuk ya Kang ya. Kecuali kalau memang ini ke penggemukan tujuannya, itu oke lah. Tapi kalau untuk breeding kurang cocok menurut ya. Kurang bagus. Ini walaupun pejantan kayak apapun, ini tidak bisa keluar ini Mas. Tidak bisa keluar jenis bibit yang bagus seperti itu. Gitu ya. Oke. Terus yang selanjutnya Kang? Untuk yang selanjutnya, kalau kita mau memilih breeding cuma di kelas PE ya Mas, ini untuk kelas ekonomis, khususnya bagi para pemula yang mau melangkah ke dunia breeding PE kelas ekonomis, itu saya sarankan seperti ini. Ini hasilnya apa ya? Harga itu tidak Mas, tidak terlalu mahal. Ini kalau harga tidak terlalu mahal. Terus kalau dilihat dari segi nilai ciri-ciri PE ini sudah masuk. Ini karakternya sudah masuk, mulai dari body, ya loh, tinggi sesuai dengan usia. Ini usianya antara 3 sampai 4 bulan. Tinggi badan sudah 60. Berarti ini bakalan Kang loh. Nah, ini bakalan masih induk. dire. Nah, belum ya dire lah. Ini kategorikan dire. Tapi kalau saya cemple Mas. Oh, masih cemple. Umur 3 bulan ini ya. 3 bulan. Dilihat dari ini.
Satu, dari bulu masih cemple. Dua, ini tanduk. Tanduknya Ini tanduknya masih pendek. Nah, ini sama bulunya kan belum ganti toh, Mas. Iya. Seperti ini. Nah, saya suruh seperti ini apa? Ini PE kelas ekonomis. Bisa kita lihat dari telinga, ini telinga belum mapan. Kalau dari panjang ini belum memenuhi syarat. Kalau dari pasung sudah lumayan oke. Cuma ini kan kurangnya ada di telinga sama ekor. Ekornya belum bisa naik. Ini. Tapi ada kemungkinan kalau kita silangkan dengan pejantan yang lebih bagus kualitasnya, ada kemungkinan ini bisa mengeluarkan anak yang bagus. Nah, seperti ini. Saya sarankan bagi para pemula khususnya ya, yang masih baru mengenal di dunia PE. Carilah induk seperti ini. Ini kelas ekonomi yang pemula pas-pasan ya, Kang, seperti itu, Mas. Jadi kalau untuk pemula belum menguasai teknis memelihara kambing khususnya di PE, saya mohon hati-hati di situ. Soalnya PE itu tergolong kambing mahal, Mas. Kambing seni, harganya juga larang. Jadi saran saya seperti ini. Ini ekonomisan kisaran harga 1.500. Ini di usia sekitar 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Jadi kalau kita memelihara di awal modal 1.500.000, di usia 1 tahun ini sudah bisa beranak. Jadi di situ ada perkembangan uang mulai dari 4 bulan sampai 1 tahun, ini sudah besar. Ya, setidaknya kita sudah untung banyak. Terus belum lagi anaknya, Mas. Jadi ini tergantung pejantannya. Kalau pejantannya bagus, ada kemungkinan keluar bagus. Ini seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Berarti intinya dicarikan pejantan yang lebih bagus ya, ya Kang ya, betul. biar jadi, menghasilkan keturunan atau anak yang bagus. kualitas lebih bagus. Terus langsung ini Kang, ini berikutnya ini breeding kelas kontes, Mas. Kalau yang ini usianya hampir sama yang tadi, yang ekonomis, cuma ini kalau di breeding kontes itu perawatan dari awal itu lebih spesial, terutama di susu. Kunci dari keberhasilan merawat kambing kontes itu masih cemple, Mas, sebenarnya. Kalau di waktu usia cemple, susunya itu full, ini bisa menghasilkan seperti ini. Minimal seperti ini ya. Nah, bisa kita bandingkan tadi yang ekonomis dari umur sama, cuma tingginya kan nggak sama, Mas. Ini besarnya kan nggak sama. Karena perawatan dari awal usia dini. Ya, kalau ciri-ciri kambing kontes seperti ini. Ini kalau telinga sudah ler. Kalau orang bilang ler, ini panjang sudah hampir 28 lah ini. 28 cm dari pasung dia sudah membentuk. Ekor pun sudah dor. Kalau ngarani lek ngaung kene ngarani dor dia naik. Piro iki, Kang? Ini antar 4 bulan. 4 bulan ya? Mungkin lebih 2 hari lah, 2 hari 3 hari ini. Kalau yang ini. Nah, ini memang kalau seperti ini buat indukan ya lumayan bagus ya. Nanti juga bisa menghasilkan kualitas juga yang lumayan ya, Kang. Tergantung pejantannya nanti, Mas. Kalau keluar jantannya lumayan, ini juga bisa keluar lumayan. Ini juga harganya cukup lumayan. Kalau di kisaran ini sudah mencapai 7 juta nih. Kalau breeding kelas kontes seperti ini. Oke. Ini kalau jenis yang kepala hitam atau PE, Kang. Terus iki kok enek? Ini jenis Bligon, Mas. Ini jenis Bligon. Ini cross dari Sinduro sama Jawa Randu Super. Ini dulu saya dapat dari petani saya kisaran 2.400.000 dulu. Ini masih darah dulu saya dapat 2.400.000. Terus di sini sudah laktasi 2 kali, mau 3 kali ini. Jadi ini bisa dikatakan saya pilih Bligon seperti ini. Ini tinggi ada kemungkinan 80 cm. Telinga lebar, lemas, dari pasung ya cukup sederhana, warna merah. Kalau di sini sering dikatakan Jawa Randu, tapi ini Mas induknya. Tapi Kang, aku tekok. Ini kan jenisnya Bligon. Yeah. Kalau kita silang misalnya pejantannya dari PE, apakah bisa menghasilkan anakan koyok PE, Kang? Kalau anakan plus PE tidak bisa, Mas. Berat soalnya ya? Genetiknya masih di Jawa ya, Mas. Sedangkan PE harus membentuk dari segi bodi, pasung sama telinga. Nah, di sini kan cuma bodinya menang tinggi.
Tapi kalau misalnya gene lebih kuat yang pejantan, ya itu bisa gimana? juga, tergantung rezeki. Bisa menghasilkan kayak kuping lempit barang Iya, ya. iya, seperti itu. Ini Ini dulu rezekinan berarti. anaknya ini yang anak kedua itu umur 2,5 bulan laku 3,5 juta ini, Mas. Umur 2 bulan lah, belum ada mungkin. Masih ngedot kok. 2 bulan 3,5 juta. 3 juta jantan. Pejantan Ini ya. dulu juga tak Itu satu ekor ya Kang ya, ya. 1 ekor. Tak teruskan sama PE, cuma telinganya belum lipat, dari postur tubuh sudah oke, cuma telinganya masih seperti induke. Juga tinggi juga, dari body juga tinggi. Terus Kang, kita kok minimal untuk pejantan yang bisa menghasilkan kualitas bagus sih kayak apa Kang? Ciri-cirinya piye Kang? Kalau Ejal. bisa kita Oh ambil iki. seperti ini. Nah, ini punya saya, jenisnya PE breeding kelas kontes. Ini dulu saya dapat 3 juta waktu umur 5 bulan. Kok murah men? Ya alhamdulillah dari petani. Mesti harga berduit. pertemanan nih. Lara konco dhewe paling ora Ini jenisnya PE Mas. PE. Nah, dulu yang itu tadi, yang merah tadi pernah tak silangkan ini, ya tadi yang saya ceritakan. Yang menghasilkan yang laku 3,5 itu ya? 3 juta Wah, setengah. anak iki yo. Nah, ini Berarti yo lumayan bisa menghasilkan kualitas bagus. ini tak kasih nama Boyman yang sering-sering disebut. Terus oleh ciri-ciri pejantan yang bagus bisa menghasilkan kualitas yang lumayan ini kayak apa Kang? ini PE ya Mas. Kalau kita bicara lagi ke PE itu dominan dengan telinga lipat. Ini telinga plekler. Ini sudah 31 cm. Dari pasung dia sudah membentuk 1,5 lingkaran. Dagu bawah dia sudah naik. Jadil ya. Nah, luar jadil. Kalau orang sekarang bilangnya luar jadil. Ini balungan istimewa Mas. Istimewa ini ya Kang? Besar. Dia punya Besar, tingkat besar. Tinggi juga postur. Ini belum maksimal Mas. Nggih nyaduk dirimu iso semaput ya. Boleh. Ini tumbuh belum maksimal. Ini usia 20 bulan. 20 bulan. Ya. Ini kekurangannya di bulu. Bulunya kurang oke sih. Kurang lebat ya. Cuma kalau para breeder yang mau melangkah bisa memilih tips pejantan seperti ini. Sebab jantan itu kalau untuk sang breeding Mas, breeder ya, khususnya untuk peranaan itu juga kunci dari keberhasilan juga Mas. Selain untuk nyetak jemble, dia juga bisa merangsang dari sang induk-induk yang mau kawin. Istilahnya seumpama induknya jeru, kawinnya jeru lama, dia nunggu lama. Jadi kita bisa pancing dengan yang namanya jantan. Oke. Tipsnya seperti itu. Nah, kalau kurang jelasnya bisa langsung hubungi saya atau main ke kandang saya dengan alamat Dusun Ciluak, Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nomor telepon saya 085 791 977 267. Oke guys, sekian dulu ulasan saya tentang memilih tips kambing untuk breeding. Jangan lupa like, subscribe, atau share video saya sebanyak mungkin. Mungkin bisa menjadikan motivasi bagi para peternak kambing di Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.